masalah wudu dari judul atau tema hal-hal yang membatalkan wudu. Faslun, bismillahirrahmanirrahim. Faslun walladzi yanqudu wudu'a walladzi yumkidu wudu'a wa yanqudu wudu' sittatu asya. Yang membatalkan wudu itu 7 perkara. Pertama, ma kharaja minas sabilaini, yang keluar dari 2 arah, 2 jalan. Maksudnya kubur dan dubur. Yang keluar dari 2 jalan, yaitu kubur dan dubur. Yang keluar dari kubur di antaranya adalah kencing, kemudian keluar air mani, ketiga keluar air madhi, keempat keluar air wadi. Ada 3 istilah yang baru saya terangkan di sini: mani, madhi, dan wadi. Kalau air mani ini tidak najis, tetapi membatalkan wudu. Kalau air mani dan mani dan wadi adalah najis, tetapi dia tidak mewajibkan seseorang untuk mandi. Ini keluar dari kubur. Kemudian dari perempuan juga seperti itu, ya, keluar kencing, keluar air mani, dan air wadi. Air mani adalah cairan yang disertai dengan apa? Dengan syahwat. Karena disertai dengan syahwat, tetapi tidak menyebabkan seseorang capek. Berbeda dengan air mani yang keluar bersama syahwat dan menyebabkan orang capek. Kemudian bentuknya pun berbeda. Kalau air mani agak kental bau, kalau air mani agak encer dan tidak bau. Kalau air mani dia wajib mandi, tapi tidak harus dibersihkan maninya karena dia suci. Kalau keluar air mani, dia hanya berwudu saja, yang membersihkan kemaluannya dan berwudu saja. Tetapi dia najis seperti air kencing. Kemudian air wadi, ini adalah air yang keluar karena sakit, dan ini najis. Seseorang yang keluar air wadinya dia harus berwudu, tidak perlu mandi. 3-tiganya ini membatalkan wudu. Untuk perempuan ada namanya keputihan. Keputihan itu hukumnya bagaimana? Suci atau najis? Ya. Kita lihat dulu keputihan itu keluar dari mana. Kalau keputihan itu keluar dari kubul, berarti dia najis. Tetapi kalau keputihan itu tidak keluar dari kubul, itu bukan suatu penyakit, ya, maka dia tidak najis. Kalau tidak keluar dari kubul, berarti harus dilihat dulu hakikatnya seperti apa. Kalau keputihan, kemudian yang keluar dari kubul, ya, tentunya adalah kalau dia buang air besar, kalau dia kentut, itu semuanya dianggap keluar dari kubul. Maka di sini yang membatalkan wudu ada 6. Yang pertama adalah apa-apa yang keluar dari kubul atau dubur, 2 jalan istilahnya. Yang kedua adalah wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin, tidur dalam keadaan dia tidak
bisa mengendalikan dirinya. Ya, itu artinya tidak bisa mengendalikan dirinya. Artinya apa? Artinya dia tidur nyenyak. Kalau tidur nyenyak berarti batal wudunya. Berarti kalau tidur tidak nyenyak tidak batal wudunya. Tidur dalam keadaan duduk, tidur dalam keadaan sujud. Karena ada kadang ketika subuh itu orang ketika sujud imamnya sujudnya lama dia nggak pakai bangkit. Ya, dia tidak batal wudunya karena dia tidurnya tidak nyenyak. Walaupun kadang-kadang tidurnya itu ngorok itu tidak menunjukkan nyenyak. Karena tidurnya mendengkur, tapi mendengkur itu tidak menunjukkan nyenyak. Kadang-kadang orang tidur mendengkur tapi tidak nyenyak. Pernah Abdullah bin Umar, Ibn Abbas menceritakan kepada kita bahwasanya suatu ketika waktu kecil beliau datang kepada Rasulullah SAW pada malam hari karena istrinya itu juga bibinya Ibn Abbas, suaminya adalah pamannya dari jalur lain, sehingga beliau datang ke situ malam-malam. Ketika Rasulullah bangkit dari tidurnya, beliau juga bangkit dari tidurnya karena beliau pura-pura tidur, tidak tidur. Kemudian Rasulullah SAW mengambil air wudhu, beliau juga mengambil air wudhu. Rasulullah SAW sholat tahajud, beliau juga sholat tahajud. Itu ceritanya panjang. Beliau berdiri di samping kiri Rasulullah SAW. Makanya ditarik oleh Rasulullah ke sebelah kanan. Boleh kita menarik orang yang salah posisi, ditarik ke sebelah kanan. Beliau juga mengatakan ketika saya terkantok dalam sholat, karena Rasulullah itu pada waktu itu sholatnya membaca surat Al-Baqarah, membaca surat Al-Imran, membaca surat Al-Nisa, membaca surat Al-Maidah, membaca surat Al-An'am, membaca surat Al-A'raf. Berapa juz itu? Makanya kenapa sampai terkantuk-kantuk? Ketika terkantuk-kantuk disentik, apa namanya, telinganya itu dijewer begitu, sehingga nggak kantuk lagi. Berarti apa juga mungkin tertidur dalam keadaan berdiri terkantuk-kantuk. Kemudian beliau juga menceritakan setelah selesai tahajud, sebelum subuh, Rasulullah SAW sempat berbaring di atas pinggang kanannya. Apakah tidur atau tidak? Tapi yang jelas dia berbaring. Dalam ayat lain disebutkan beliau mendengkur, tapi beliau tidurnya tidak nyenyak, tiduran tadi sempat mendengkur. Kemudian beliau ketika adzan, beliau sholat, dan ketika qomat beliau bangkit untuk jadi imam tanpa berwudu lagi. Kemudian kisah selanjutnya adalah kisah yang lainnya adalah bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW ketika menunggu imam datang pada sholat isya seperti ini, ya, ini Rasulullah tidak keluar atau di kamar ngapain, tapi tidak keluar, yang tidak keluar sampai mungkin jam 10 malam. Sahabat sudah pada ngantuk, dan mereka terkantuk-kantuk, mungkin ada yang mendengkur, ada yang terjatuh kepalanya, mereka banyak yang tertidur. Kemudian sekitar jam 10 kira-kira begitu, Rasulullah SAW datang ke masjid dan qomat. Mereka tidak ada yang wudhu, mereka langsung sholat di sana. Ini menunjukkan bahwa tidur sambil duduk menurut mazhab Syafi'i dan menurut mayoritas ulama atau pendapat yang benar bahwa tidur sambil duduk itu tidak membatalkan wudhu, karena tidur sambil duduk itu kemungkinan besar dia tidurnya tidak nyenyak. Tapi sebenarnya batasannya itu bukan tidur sambil duduk, batasannya itu tidurnya tidak nyenyak. Bagaimana tidur tidak nyenyak itu? Tidur tidak nyenyak itu tidur ayam. Ayam itu kalau tidur dia tidak nyenyak ya. Jadi kalau ada orang ngomongkan dia lari. Nah, tidur ayam namanya. Jadi kalau kita tidur tapi masih dengar isi tausiah itu terbawa mimpi. Kemudian kalau dia tidur ada kaca pecah dia bangun.
anaknya nangis terbangun, ini tidur tidak nyenyak. Dia tahu dan merasa kejadian yang ada di sekitar yang dengan suara, merasa ada sesuatu di sekitarnya, itu namanya tidur ayam. Dan ini tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu kalau dia tidur, ada pencuri masuk nggak bangun, nah ini membatalkan wudhu. Tidur ada bom meledak dia nggak bangun, ini tidur membatalkan wudhu. Tidur ada kebakaran dia masih tidur, nah ini tidur membatalkan wudhu. Yaitu tidur sudah hilang kesadarannya, tidur hilang kesadarannya. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya tidur itu sendiri itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu kalau ada sesuatu yang keluar dari dubur atau kubulnya. Lah karena tidur itu tidak sadar, dikhawatirkan dia kentut berkali-kali tapi masih tidur nyenyak. Maka ada orang yang tidur dalam keadaan ngomol. Nah itu berarti dia nggak sadar. Karena itu para ulama menjadikan tidur yang nyenyak itu membatalkan wudhu karena menyebabkan dia tidak sadar kalau dia kentut atau buang air kecil. Ya, ini maka dikatakan tidur yang nyenyak itu membatalkan wudhu. Bentuk berikutnya yang ketiga adalah wazawalul akli, ya, dan hilang akal. Karena apa? Karena mabuk, sukaro, ya, mabuk. Jadi karena mabuk maka membatalkan wudhu. Maka orang yang mabuk-mabukan itu wajib apa? Wajib berwudhu. Marodin atau sakit pingsan. Kalau orang pingsan itu sebelum sholat harus wudhu. Pokoknya hilang akalnya, gila, sakit atau mabuk, maka ini membatalkan wudhu. Karena hilang kesadarannya, dia kentut juga sudah nggak sadar karena hilang akalnya. Walam surrajuli al-mar'ata al-aznabiyata min ghairi ha'ilin. Yang keempat, ya, seorang laki-laki yang memegang perempuan yang bukan muhrimnya. Ini mestinya sebaliknya, ada perempuan memegang laki-laki yang bukan muhrimnya, cuma yang sering memegang itu laki-laki, maka tidak disebut seorang perempuan memegang laki-laki, tapi disebutkan orang laki-laki yang memegang perempuan. Karena yang suka memegang perempuan ini siapa? Laki-laki ya. Seorang laki-laki yang memegang perempuan yang bukan muhrimnya. Min ghairi kailin, tanpa ada batas. Artinya bersentuhan kulit dengan kulit yang bukan muhrimnya, itu membatalkan wudhu menurut mazhab Imam Syafi'i. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat An-Nisa dan Al-Maidah ayat 5 itu, awla maskumun nisa. Yang membatalkan wudhu itu adalah memegang perempuan. Tapi Imam Syafi'i tidak mengatakan memegang perempuan, semua perempuan batal wudhu, tapi khusus yang bukan muhrimnya. Ya, artinya apa? Kalau memegang anaknya yang perempuan, ini ada perempuan bukan apa-apa, walaupun anaknya besar, ya, anaknya di SMA pegangi, nggak batalkan wudhu. Anaknya anak saya pegangi, ketika sholat gandengan dengan anaknya, itu tidak membatalkan wudhu. Dengan istrinya tidak membatalkan wudhu. Rasulullah SAW
sholat. Maka beliau sholat di tempat tidur. Di tempat tidurnya itu sholat, nggak pakai kasur, pakai tikar. Nah, ketika sholat, karena di tempat tidur itu sholat, maka tempat sujudnya itu untuk tempat meletakkan kakinya Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika mau sujud ada kaki Aisyah, disentuhlah kakinya. Mau sujud kakinya Aisyah, karena disentuh oleh tangan Rasulullah, akhirnya tahu dia tidur ayam. Ini namanya tidur ayam. Disentuh, paham disentuh, oh dia ini sedang sholat. Ditariklah kakinya, dia sujud. Ketika dia duduk, sonjorkan lagi, diginikan lagi, tarik lagi, dia sujud lagi. Ketika beliau berdiri, selonjor lagi. Karena pegel kalau dilipat terus pegel, makanya dinyonjorkan. Rumahnya sempit. Ini Aisyah tidur ayam, mungkin karena capek, emosi rumah tangga, disiplin dan sebagainya, maka Rasul tidak memaksa istrinya sudah tahajud. Kita pun nggak boleh tentang ya kita semangat idealisme, istrinya bangun kantor, kamu sudah tahajud, nggak bangun ditarik syarat. Ada yang begitu kadang-kadang. Kamu jahit, sudah tahajud nggak benar juga. Rasulullah SAW tidak memaksa perempuan itu nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa patah. Patahnya itu apa? Cerai. Rasulullah mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Pasangan perempuan itu ya nasihatnya baik-baik saja, pelan-pelan. Fa innahunna khuliqna min dhalaq. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Tulang rusuk. Wa inna ahwaja ma fi dharri a'lahu. Sesungguhnya yang paling bengkok dalam tulang rusuk itu atasnya. Kata Rasulullah, in aqamtahu kasartahu wa in taraktahu istamta'ta ala iwajin. Kalau kamu maksa untuk karena tulang rusuk itu bengkok ya. Jadi kalau kita luruskan itu akan patah. Tapi kalau kita biarkan dia akan tetap bengkok. Nah, terus gimana caranya? Maka Rasulullah istausu bin nisa'i khaira, luruskannya itu pelan-pelan. Jadi kalau kita luruskan lidi pelan-pelan, nanti balik lagi, luruskan lagi, balik lagi, luruskan lagi. Begitu kerjaan laki-laki itu meluruskan perempuan yang sifatnya bengkok. Jadi sifatnya ada sifat-sifat yang memang perlu diluruskan oleh seorang pemimpin laki-laki. Jadi jangan dipaksa. Kalau dipaksa, kata Rasulullah, in aqamtahu kasartahu. Kalau kamu paksa diluruskan, menurut ideal kita laki-laki maka dia ngambek, mendingan masih ngambek. Karena dia minta cerai, minta pulang ke orang tuanya, gimana? Susah. Makanya Rasulullah sama Aisyah pun tidak memaksa, walaupun beliau bersabda, ya, sebaiknya jika ada seorang suami bangun malam, kemudian membangunkan keluarganya, istrinya, kemudian disiram bukan disiram, dipercikkan dengan air, kemudian kedua-duanya sholat, maka dihitung minad dzakirina Allah katsira wa dzakira. Dihitung termasuk orang-orang yang mengingat Allah banyak. Laki-laki dan perempuan, walaupun cuma 2 rakaat 5 menit tidur lagi, sudah dihitung orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun begitu pada ulama dalam hal ini Aisyah dibiarkan tidur, mungkin lagi capek. Ya, kalau suruh ikuti Rasul mungkin nggak kuat. Kalau perempuan dengan laki-laki itu beda. Makanya beliau sangat sayang dengan istrinya. Udah lagi capek, saya sholat duluan. Walaupun begitu, sempat-sempatnya Rasulullah membimbing ya kaki Aisyah supaya dilipat karena untuk tempat sujud. Dia tidak tahu. Ini menunjukkan apa? Bahwa menyentuh kulit istrinya tidak membatalkan wudu, bahkan tidak membatalkan sholat. Karena kalau istri itu walaupun pertama kali bukan monek itu di moneknya, dia suami istri.
Maka Rasulullah SAW pun pernah membawa cucunya namanya Umamah. Umamah itu cucu Rasulullah dari Zainab. Zainab itu siapa? Anaknya Rasulullah SAW, tapi sudah meninggal duluan. Jadi beliau punya anak namanya Ummu Kulsum, ada anak namanya Fatimah, ada anak namanya Zainab. Dan Zainab ini ya, punya anak namanya Umar. Ini perempuan. Umamah ini sudah meninggal dunia juga. Umamah ini waktu kecil ya seperti ini, dibawa ketika jadi imam, dibawa oleh Rasulullah. Karena beliau itu bawa Hasan Husain juga waktu kecil. Ya. Nah ini beliau membawa perempuan. Nah, perempuan jelas kan nyetok, tidak membatalkan wudhu karena muhrimnya. Nah ini menunjukkan bahwa muhrim